Teruntuk pendukung 02 yang 4%. 1,5% adalah cebong dungu yang otaknya tumpul. 1,5% kampret durjana yang ngeyel, yang katanya merasa bangga menjadi anak jenderal. Jenderal kardus. Macan lansia yang kemarin dapat tambahan bintang 4 dari Pak Lurah. Setelah dipecat kembali dilantik di luar Nurul. Yang 1% adalah buzzer keparat yang dapat duit dari hasil menghina, memfitnah, dan menyebar hoak. Kalian bilang kami sangat bahagia, kami sangat sejahtera hidup di zaman Jokowi. Bangun, bangun. Orang udah mau perang, lu masih tidur aja. Kami, rakyat Indonesia, merasakan langsung bagaimana hidup di zaman Jokowi. Susahnya lapangan kerja, mahalnya bahan pokok, naiknya TDL, BBM, dan pajak. Kalau ada yang bilang, lu bahagia, lu sejahtera, berkali-kali gue bilang, otak lu udah konslet. Aduh. Gue mesti ngomong apa lagi ya? Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kami memperjuangkan Bapak Anies agar bisa menjadi pemimpin Indonesia. Untuk apa? Untuk perbaikan. Karena kami merasakan langsung negeri kita ini, Indonesia, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sampai kapan sih kalian sadar kalau negara ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja? Salam akal sehat, salam perubahan. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika kita mendengar kritikan pedas dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan, orang-orang yang menginginkan adanya perubahan di bangsa ini, nampaknya udah benar-benar brutal seperti yang kita perdengarkan dalam cuplikan video tadi. Di sini kita bisa melihat bagaimana kualitas yang salah satunya pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini ketika mengkritik, ketika menanggapi siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo dan terkhusus kepada pendukung Paslon 02. Dalam hal ini yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seringkali saya katakan bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kebebasan berbicara itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada konstitusinya. Tetapi satu hal yang selalu dan tidak pernah bosan saya tekankan, bahwa mari kita mengkritik, mari kita berargumentasi, tetapi ingat nilai adab, nilai etika, jaga tutur kata kita, jaga bahasa kita agar tidak menyerang secara personal seperti yang kita dengarkan dalam cuplikan video tadi. Saya menilai bahwa apa yang dikatakan oleh ibu ini nampaknya ada sebuah rasa benci atau rasa marah kepada Paslon 02 maupun kepada pendukung 02 serta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memang benar-benar susah untuk disembuhkan. Biasanya orang-orang yang sudah seperti ini, artinya dia punya luka batin itu sudah cukup tinggi. Semoga saja ke depannya
kita rakyat Indonesia maupun pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan video ini, ketika kita diberi kebebasan untuk mengkritik, untuk berkomentar, untuk berpendapat tentang segala sesuatu yang ada di bangsa kita ini, mari tetap kita kedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai tutur kata, adab, moral, etika, dan lain sebagainya. Karena itu adalah poin penting yang harus kita rawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lanjutkan lagi. Halo, selamat pagi. Aku lagi di Purwokerto. Kebetulan ada acara kantor. Katanya asik sih, tidak sibuk, tapi oke gitu ya. Untuk jalan kaki pagi juga oke. Nah teman-teman, aku mau nyorotin kebijakan terkait dengan makan gratis. Ini unik ya, dan aneh bin ajaib. Kan itu dipopulerkan oleh paslon 2 ya. Tapi hebohnya dan kesibukannya sekarang lagi memikirkan alokasi anggarannya dari mana. Yang sibuk Presiden Jokowi. Jadi ini aneh. Ini sebenarnya programnya Presiden Jokowi atau programnya paslon 2 sih? Kok hebohnya minta ampun, diambilin dari dana bos lah, diambilin dari ini itulah. Nah itu berpikir nggak ya kalau bikin kebijakan terkait dengan makan gratis itu, dia ngambilnya dari mana gitu. Betul-betul sangat immature gitu, nggak mateng banget, dan akhirnya bikin pengalokasian anggarannya menjadi rumit. Saya orang yang sangat nggak setuju dengan makan gratis. Pertama, rakyat Indonesia itu nggak butuh makan gratis, tapi butuh pekerjaan. Makan gratis itu, pertama yang saya nggak setuju adalah dia akan membuat kita menjadi sangat tergantung. Padahal kita udah bisa bikin makan gratis di rumah masing-masing gitu. Ngapain ada makan gratis? Yang kedua, dia merupakan tipe dari program yang urusannya itu pengadaan. Jadi potensi korupsinya tuh tinggi banget gitu teman-teman. Maka dari itu ini udah mulai nih, apa nih yang akan diambil nih dari sini? Dananya bisa aja sangat dipotong dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga makan gratis, katanya perempuan akan diminta untuk terlibat di dalam penyiapan makanan dan sebagainya. Aku bilang rakyat Indonesia ini, perempuan-perempuannya itu keren. Mereka bisa berkontribusi pada pembangunan yang lebih besar. Bukan ngelarang perempuan memasak ya, tapi ini ada upaya besar untuk domestikasi perempuan lagi gitu. Padahal kita udah masuk pada posisi di mana perempuan bisa berkontribusi secara maksimal gitu ya di dalam proses pembangunan, kerja-kerja kemanusiaan, dan juga tentu saja kerja-kerja perlindungan hak asasi manusia. Jadi gue berpikir betul-betul ini kepemimpin dengan usulan seperti itu mau bikin rakyat tuh nggak maju gitu. Justru malah terjadi ketergantungan yang luar biasa. Bukannya kita harusnya mendukung upaya agar rakyat itu independen, punya kedaulatan, dan juga punya pekerjaan yang baik gitu. Nah, mestinya pemimpin yang baik itu ke sana. Jadi bukan membuat rakyat kita jadi mandul gitu, dan kemudian tergantung dengan makan gratis gitu. Ya kita lihat aja ya. Tapi saya sanksi, jangan-jangan ini memang bukan programnya paslon 2, tapi ini programnya Presiden Jokowi. Jadi Prabowo programnya apa dong? Kalau jadi presiden dong, ya enggak? Kita tunggu ya. Tapi mudah-mudahan sih ada keajaiban ya, protes seluruh rakyat Indonesia bisa kedenger gitu. Ya
teman-teman. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin negara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya secara pribadi sangat tertarik dengan penjelasan dari Mbak tadi berbicara mengenai program makan siang gratis. Menurut saya cara pikirnya sangat rasional ya. Tidak tahu menurut pemirsa sekalian, tetapi saya secara pribadi menilai bahwa pemikiran, buah pendapat yang dilontarkan oleh Mbak tadi sungguh luar biasa. Karena ketika kita berbicara soal makan siang gratis ini, sangat identik dengan pengadaan. Sehingga dalam pembicaraan tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa akan terjadi pemotongan-pemotongan anggaran, entah itu dari BOS, dari bagian pendidikan, bagian bantuan sosial, dan lain sebagainya, hanya demi untuk memenuhi kebutuhan makan siang gratis ini, jika benar-benar itu dijalankan. Cuman ada satu pertanyaan, ada satu kejanggalan buat kita rakyat Indonesia. Kenapa kok programnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang adalah calon presiden, tetapi itu dibicarakan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Apakah ini adalah program dari Bapak Presiden Joko Widodo ataukah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Atau kalau kita mau berbalik lagi pertanyaannya, negara kita saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ataukah oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika berbicara soal makan siang gratis ini, seolah-olah Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah ikut campur urusan untuk pemerintah berikutnya terlalu dalam. Ya, mungkin orang lain akan berpendapat bahwa ini adalah bentuk persiapan dan lain sebagainya, tetapi bagi saya tidak. Belum saatnya, karena KPU sendiri pun belum menyatakan secara resmi siapa yang menang dan siapa yang kalah di Pilpres 2024 kali ini. Disinilah bagi saya melihat bahwa ada kekeliruan besar yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika beliau harus berbicara soal makan siang gratis. Sebenarnya tidak perlu, karena itu bukan wewenangnya dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tunggu pemerintahan berikutnya, yakni Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika itu menang, maka merekalah yang akan memikirkan bagaimana program makan siang gratis dan minum susu gratis itu bisa dijalankan. Sehingga tidak ada campur aduk atau tidak ada langkah dari Presiden Joko Widodo yang seolah-olah dia mau mengambil alih segala sesuatu yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah pemikiran saya. Jika pemikiran saya ini berbeda dengan buah pendapat dari pemirsa sekalian, silakan saja tinggalkan kritik maupun sarannya di kolom komentar, agar saya bisa melihat, saya bisa membaca, dan mungkin next video saya akan mencoba kembali untuk menjawab apa yang dikomentarkan oleh netizen. Selanjutnya, masih kita berbicara tentang Presiden Joko Widodo dan juga ada beberapa cuplikan video tentang Bapak Anies Rashid Baswedan, tetapi saya berharap bahwa pemirsa sekalian tetap standby untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mari kita simak bersama-sama. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi, demo ke sana
demo ke sini. La 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 la. Halo, Bapak Jokowi atau Marwe. Saya dengar-dengar apa ya? Anda itu sebentar lagi sudah bukan presiden lagi sepertinya, bukan presiden RI 1. Iya memang sih. Memang sudah waktunya Anda. Tahun 2004 Anda harus lengser dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Nama saya Untung W. Tapi saya dari dulu sampai sekarang belum pernah nyoblos Bapak Marwe, ya. Belum pernah. Dulu saya pendukung Prabowo, W. Jadi saya memang waktu Bapak Jokowi bergandeng sama Pak Ma'ruf, saya pilih Bapak Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno. Ngeding, W. Iya, sudah saatnya kamu berhenti, W. Dari jabatan kamu itu sudah berhenti. Sudah saatnya berhenti ya, tahun 2004. Tuh. Jadi sudah saatnya pemimpin ini orang-orang yang cerdas seperti Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Sudahlah. Jangan bikin ribut, Marwe. Di Indonesia ini tidak butuh orang-orang yang yang tidak bisa mengelola pemerintah. Maunya rakyat di sini, maunya Pak Anies. Nah, begitu, We. Ceritanya, We. Dengar-dengar ini Pak Jokowi lari ke Kaltim ya? Iya. Lari ya. Jangan lari. Biar rakyat ini tidak kocar-kacir, nanti saya yang memandu rakyat. Jadi lebih baik Bapak Anies Rashid Baswedan segera dilantik. Harus diakui kalau beliau itu menang mutlak secara murni. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, We. Karena saat ini kacau ini pemerintah, We. Kamu di mana sekarang, We? Salam, We. Salam waras. Mak Banteng ngamuk. Semua caleg PDIP terancam gagal dilantik. Bu, jangan cuman asal gertak, segera realisasikan. Cuman gara-gara capresnya gagal total, semua kena getahnya. Itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi para caleg. Bukan Pancasila ya, sila kelima, sila yang lain lah itu. Cuman gara-gara kurang linier katanya. Tidak linier antara perolehan suara di partai dengan perolehan suara di capres. Bu, sama-sama 16%, kurang linier apa lagi? Lagian itu juga sesuai dengan slogan Ibu, Partai Wong Cilik. Peralihan suara presiden juga cilik, apa gak kurang sesuai itu? Kurang cilik apa lagi? Aduh. Lagian Bu, malu kita. Ibu sikit-sikit merajuk. Dan juga ada beberapa alasan Ibu kenapa capres Ibu gagal total. Ini aku sebagai orang awam, Bu. Ini aja tahu, Bu, kalau misalnya dianalisa baik-baik. Yang pertama, Bu, enggak semua caleg itu kader. Kebanyakan untuk nomor urut tertentu, itu banyak itu orang-orang berduit. Jadi Ibu paksakan pun mereka untuk mendongkrak suara capres. Mereka itu orang urus. Karena apa? Karena sudah rahasia umum. Enggak semua murni nomor dalam pencalegan itu ditentukan oleh partai. Ditentukan oleh ini, Bu. Makin besar setoran orang yang mau jadi caleg, itu nomor urut makin naik. Dan terkadang untuk para kader karena nggak ada uangnya, terpaksa bergeser ke bawah nomor urutnya. Iya kan, Bu? Jadi nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Banyak caleg itu bukan kader. Itu yang pertama. Baru yang kedua, Bu, suara partai itu belum tentu suara rakyat. Itu cuma suara golongan Ibu. Rakyat di Indonesia ini, Bu, itu kan 260 juta. Yang punya hak suara itu berapa lah? Kita katakanlah 145 juta.
Bu, 145 juta itu nggak semua pilih PDIP. Partai yang lain kan banyak. Dari Gerindra ada, dari PAN ada, dari yang mana-mana ada. Jadi sudah dipastikan, Bu, sebagian besar yang milih capres Ibu, itu dari partai Ibu. Dan juga itu pun bisa dipastikan, itu pun paling kencang cuma 80%. Kenapa bilang? Karena sudah banyak tokoh-tokoh dari partai Ibu sendiri itu loncat pagar dari 03 ke 02 untuk gak kelewatan ke 01. Ya kan? Jadi menentukan juga itu Ibu. Capek pun caleg-caleg Ibu bikin gambar Ganjar Mahfud di setiap balihonya, kurang menjual. Nggak bisa dipungkiri Bu untuk pemilihan saat ini. Kenapa bilang? Itu caleg dari partai Ibu dan juga caleg dari partai-partai pengusung 03. Itu di daerah kami yang mayoritas 02. Nggak malu itu menyertakan fotonya capres 03. Karena apa? Takut mereka ada efek, nggak ada yang milih. Kalaupun ada Bu, itu perbandingan fotonya Bu, itu 20:1. 20 skala untuk caleg, cuman satunya skala untuk capres. Sengaja kecil biar nggak terlalu diperhatikan orang. Ini terjadi bukan cuma di daerah kami, tapi di daerah lain juga. Bahkan yang lebih kejamnya lagi Bu, banyak itu yang nggak mau menyertakan foto capres 03 di balihonya. Sangat berisiko. Jadi tidak otomatis Ibu rakyat yang memilih caleg tersebut itu memilih capresnya juga. No, beda paket. Beda paket, ya kan? Kalau di atas satu paket, di bawah itu sudah di unboxing. Ya kan? Jadi kita realistis saja lah Ibu, ya kan? Baru yang ketiga, faktor yang ketiga ini Bu, partai Ibu kebanyakan blunder, ujung-ujungnya jadi belender. Banyak pernyataan-pernyataan dari capres Ibu, itu yang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan cita-cita dan pemilihan umum yang ada di bangsa ini, pemilu damai. Jauh Bu, karena apa? Sifatnya terlalu menyerang, bahkan mengeluarkan statement-statement yang sebetulnya merugikan partai Ibu sendiri. Serius Bu, makanya jangan terlalu menyalahkan caleg Ibu, salahkan capresnya. Ibu, nggak adil itu namanya. Baru yang keempat, ya Bu, dalam setiap kampanye seringkali 03 salah undang orang. Diundang butet, keluarlah bahasa asu sama widus. Bu, Indonesia ini rakyatnya itu rakyat yang berbudaya. Kalau muncung sudah nggak bisa dijaga, jangan harap bisa dijaga juga suara. Apalagi suara untuk capres Ibu. Aduh, mati kalian kenapa? Ibu undang lagi Cak Lontong. Bu, makin ke sini kok makin ke sana. Cak Lontong, semua rakyat Banyuwangi sampai sekarang dendam Ibu. Jadi udahlah ya Bu ya, nggak usah Ibu merajuk lama-lama. Aku tahu Ibu itu kayak mama-mama kami orang Batak ini, ya kan? Kalau anaknya melakukan kesalahan, apa ancamannya? Nanti mama nggak kasih uang jajan ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Kasihan. Besok dikasih lagi uang jajan. Tenang kalian para caleg, nggak jadi itu, nggak jadi. Karena apa? Karena bisa berisiko. Partai Anda lenyap dari peredaran. Kalau kami sih senang-senang saja. Biar kami buat partai yang baru, iya kan? Partai Parbelak. Salam NKRI, salam damai Ibu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur pemirsa sekalian di mana saja berada. Dan saya berharap bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini juga, di sisi lain kita melihat banyak unsur ngakaknya, tetapi setidaknya kita bisa mengambil sisi positif yang bisa menginspirasikan kita
bisa menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran agar kedepannya kita bisa lebih baik, khususnya dalam dunia politik ini. Dan juga sudah sering kali saya ingatkan bahwa ketika kita berbicara soal dunia politik, itu lebih banyak berbicara soal kekuasaan dan kepentingan. Jadi dengan demikian, kita sebagai rakyat jangan terlalu fanatik, jangan sampai kita bisa gila. Gila hanya gara-gara calon kita tidak lolos, gila atau stres hanya gara-gara calon kita tidak lolos, lalu kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak enak untuk didengar. Itu sungguh sangat tidak bagus. Seperti yang kita dengarkan dalam cuplikan video tadi, di mana pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan seolah-olah tidak terima jika memang pada akhirnya KPU memutuskan bahwa Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar itu tidak lolos atau tidak menang dalam Pilpres 2024 kali ini. Tetapi kita sendiri mendengarkan bagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh pendukung Anies yang begitu frontal, yang begitu keras ketika mereka menyampaikan argumentasi mereka. Harapan saya, semoga saja kita tetap tegar, kita harus tetap berpikir kritis, tetap bijaksana, agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga kita bisa lebih dewasa dalam dunia politik ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan kepada pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.